Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi kita bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo. Ini bagian ketiga ya, karena kemarin itu saya ada sedikit problem sama memori penyimpanan, jadi kita skip videonya, kita masuk sekarang part ketiga kan. Video Luis yang berjudul bahwa 002 seri apologetika Yesus versus iblis, berani makan racun. Umat Kristen punya istri, status di surga. Ya, kita akan sambung videonya, akan kita komentari lagi guys. Sangat elegan. Apa itu? Di ayat yang ke-7 dikatakan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan bagaimana Yesus mengatakan, ya jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang benar Tuhan akan tolong kamu, tapi bukan berarti kau jatuhkan diri juga dari atas ke bawah tanah. Sekarang gini, saya tanya, memang Tuhan punya kuasa melindungi anak-anaknya ya? Tapi bukan berarti ketika kamu di jalan raya, kemudian kamu jalannya nggak di pinggir, tapi jalannya di tengah-tengah jalan. Nanti ada mobil atau truk mau tabrak kamu, kamu berkata tenang, Tuhan akan melindungi saya dari tabrakan truk, mobil, dan lain-lain. Nah, itu namanya orang yang mencobai Tuhan. Jadi katakan di sini, Yesus mengatakan itu nggak boleh. Saya mau potong lagi nih. Kita harus bedakan antara anak Allah ya dengan anak-anak Allah atau nabi yang dikasih Allah itu mukjizat, dengan kita orang biasa. Itu harus dibedakan ya. Kalau nabi ya, seperti Yesus, Musa, Abraham, Daud, Salomo, itu mereka diberi kemampuan berupa mukjizat dan itu sudah mereka buktikan, ya kan? Udah mereka buktikan, dan umatnya juga melihat mereka memang sanggup melakukan itu atas izin Allah, gitu kan, atas izin Tuhan. Nah, kita kan tidak, kita beda, kita belum pernah membuktikan itu kan. Nah, jadi sesuatu yang saya sampaikan tadi ya, sesuatu yang seperti yang kayak ambil contoh misalnya kayak ada orang yang memang terbukti kebal bacok, ya kan. Memang kita lihat dia kebal bacok dan dia sudah merasakan memang dia kebal bacok gitu loh. Karena dia punya mungkin ya ada rapalan atau apapun itu kan, mungkin ada bantuan jin di kebal bacok. Nah, untuk dia itu dia nggak perlu lagi dicoba nggak perlu lagi dia tuh istilahnya dia tuh karena dia diberi kemampuan, mungkin lagi ada orang mencobai dia gitu, atau mencobai jin yang menolong dia. Misalnya ada orang yang kebal bacok karena dia dilindungi jinnya gitu kan. Nah, jadi dia tuh kan dekat sama jinnya. Kalau kita kan tidak dekat sama Tuhan. Dan artinya karena kita tuh dekat secara utusan ya. Karena Yesus kan adalah utusan langsung Tuhan. Sama seperti nabi lainnya. Jadi dekat banget gitu. Sama kayak presiden dengan menterinya. Nah, kalau rakyatnya kayak kita ini kan umat atau rakyat itu kan nggak dekat sama presiden. Karena kita kita tidak bukan utusannya. Jadi utusan itu akan lebih dekat dengan yang mengutusnya dibandingkan kita. Gitu kan, yang cuma umat ini. Ini sama kayak ya jin tadi, jin melindungi orang yang kebal bacok ini, sehingga kalau ada orang yang mau mencobai jinnya tukang atau yang kebal bacok ini, itu absurd gitu kan. Itu salah. Kenapa? Kalau tukang kebal bacok ini sudah membuktikan gitu. Jangan kamu coba jin ini ya, jin, karena jin ini udah terbukti nolong saya gitu. Jadi nggak ada keraguan di dalam siapa ini ahli kebal bacok ini. Sama dalam Yesus ada keraguan lagi. Kenapa? Karena dia sudah pernah membuktikan. Dan itu dekat banget sama Allah gitu kan. Nah, beda konteks sama kita ya. Kita ini kan belum pernah membuktikan ya bahwa bahwa ayat itu nyata. Ingat ya, ayat itu belum dibuktikan oleh kita. Jadi beda sama Yesus, dia sudah membuktikan. Dan dia memang dekat sama Tuhan gitu kan. Dalam itu memang utusannya. Nah, jadi ini harus dibedakan dulu. Jangan samakan dengan semua orang. Dan ingat, ayat ini berbunyi adalah jikalau kalian tuh punya iman sebesar bisawi aja. Jadi imannya tuh guys ya hanya sebesar bisawi. Tapi bisawi itulah biji terkecil. Kecil banget bisawi itu. Jadi orang Kristen manapun nggak ada yang minimal punya iman sebesar biji sawi, nggak mungkin. Ya kan? Kristen KTP sekalipun. Minimal dia iman itu artinya percaya. Nggak mungkin dia tidak percaya sedikit pun Yesus Tuhan gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi ini berarti kalau ayatnya bunyi begitu ya, bahwa hanya butuh iman sebesar bisawi akan kebal minum racun bisa ular dan dan akan bisa memindahkan gunung, berkata kepada gunung ini pindah, lalu gunung ini akan pindah gitu. Nah, itu konteksnya adalah berarti berlaku untuk seluruh umat Kristen.
ya kan? Karena mereka semua adalah orang-orang yang punya iman sebesar Bisawi minimal, ya kan? Mungkin tidak ada orang Kristen itu yang nggak punya iman sebesar Bisawi. Semuanya pasti punya. Karena kan iman itu orang itu bisa dikatakan apa namanya menurut suatu agama itu kan nggak beriman. Nah ini iman yang kecil guys, gitu loh. Hanya percaya yang kecil saja gitu kan. Sudah Bisawi mereka sudah merupakan dianggap orang beriman. Nah, artinya kita tahu mukjizat Tuhan yang diberikan kepada para nabi, ya. Ya kita tahu ya sepanjang sejarah itu yang memang mukjizat dan memang terbukti pernah melakukannya itu seperti nabi-nabi seperti Nabi Isa, Nabi Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Daud, Nabi lain-lain semuanya kan. Nah, itu sudah terbukti. Dan mereka wajar dapat mukjizat karena mereka dekat sama Tuhan gitu. Dan mereka memang harus dikasih diberi kemampuan mukjizat agar kenapa? Karena umat dahulu itu umat yang gak seperti sekarang. Masih kurang literasi dulu kan. Sekarang kan udah banyak penelitian segala macam. Dulu kan kurang, sehingga betul-betul dibutuhkan mukjizat itu agar membuat mereka percaya. Makanya kalau Anda baca Alkitab atau Quran, umat dahulu itu selalu minta tanda daripada nabi-nabinya. Tanda seperti Yesus diminta tanda oleh orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan bahwa angkatan janin minta suatu tanda dariku. Jadi udah dikasih banyak tanda, orang mati, ya kan, orang sakit, masih juga minta tanda kenabian gitu. Akhirnya Yesus mengatakan bahwa, tapi aku tidak akan memberikan tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Nah, seperti Yunus ya, tinggal 3 hari 3 malam dalam ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, jadi umat dahulu selalu minta tanda kenabian, gitu guys. Nah, makanya Tuhan tuh memberkali nabi-nabinya dengan mukjizat gitu. Musa bisa belah lautan agar umatnya percaya bahwa dia memang nabi. Nah, gitu ya. Karena umat dulu tuh memang seperti itu, kekurangan literasi ya kan. Mereka tuh lebih gampang percaya pada hal-hal gaib karena memang dulu zamannya itu. Karena kayak sekarang kan semua fenomena hampir bisa dijelaskan. Bagaimana adanya petir, kilat, angin kencang segala macam, topan di laut segala macam bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Dulu kan belum ada. Sehingga orang itu masih gampang percaya pada hal-hal yang ajaib gitu guys. Kalau sekarang orang tahu itu paling sulap, itu paling hal seperti itu ya. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi kalau dulu misalnya kayak sulap itu hadir zaman dulu, orang udah percaya gitu kan. Karena memang mereka tuh kita sekarang kan udah ada penjelasan ya, ternyata ini triknya seperti ini gitu. Jadi hal istimewa itu hanya diberikan oleh Nabi. Tapi kok bisa diklaim dikatakan bahwa semuanya punya gitu. Jadi level orang Kristen yang punya iman sebesar Bisawi, artinya semuanya itu nggak ada yang punya iman minimal sebesar Bisawi. Itu selevel dengan nabi-nabi yang punya mukjizat. Masuk akal nggak logikanya? Ya kan? Nah, karena kan belum pernah dibuktikan. Tadi gini, oke lah Anda mengatakan bahwa nggak boleh mencuri Tuhan. Dalam artian kita melakukan itu. Kita nggak boleh jalan di tengah jalan, nggak boleh ini. Tapi logikanya ya, kalau mereka punya kemampuan seperti itu, artinya mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya kayak mara bahaya, ya kan? Nggak mungkin mengalami hal-hal yang coba cek. Ada banyak orang Kristen itu yang mati karena minum bisa ular atau dipatok ular, ya kan? Dipatok ular. Jadi minum racun bisa ular itu kan poinnya adalah bukan pada minumnya itu, tapi bagaimana bisa itu masuk ke dalam tubuh. Nah, cara lain bisa masuk dalam tubuh itu bukan hanya diminum, tapi juga ketika dipatuk ular. Ular itu menyuntikkan bisanya ke dalam tubuh kita. Jadi bisa itu bisa masuk melalui minuman ya, bisa ular itu kita minum bisa ular atau dipatuk ular, guys. Nah, jadi tidak ada orang Kristen yang selamat dari gigitan ular berbisa. Ya, kecuali kalau dia ada penawarnya. Jadi kita poinnya adalah oke lah Anda nggak mau sengaja, tapi kan nggak sengaja pun tetap nggak berlaku gitu guys. Nah jadi yang jadi gini, jadi seakan-akan teman-teman ya, ini dahsyat loh guys ya. Ayatnya berbunyi bahwa engkau katakan pada gunung ini maka gunung ini akan pindah. Ini luar biasa ini. Jadi sepanjang pengetahuan saya mukjizat yang hebat-hebat tuh kayaknya belum ada yang memindahkan gunung, belum ada ya. Ya, Nabi Musa aja itu tongkat berubah jadi ular. Lalu dia tuh dia tuh bisa belah lautan. Nabi Yesus ya atau Nabi Isa itu dia pernah mati. Tapi ini guys ya? Jadi mindahin gunung loh. Atau kebab minum racun bisa ular. Dan bisa berbahasa asing gitu. Jadi bahasa asing itu ya bahasa asing lah ya. Jadi bahasa asing itu kayaknya semua bahasa, masuk bahasa jin, bahasa
bahasa malu halus segala macam kan. Jadi bisa berbicara baca-baca oleh bahasa asing. Nah, apa namanya? Jadi sama seperti apa ya? Kayak KKR ya yang pernah Luis bahas itu ya. Ada orang-orang yang dia mengkritik umat Kristiani yang katanya punya mukjizat lalu mengadakan acara KKR. Padahal dia meyakini itu adalah palsu. Karena aneh sekali, karena logika juga ya. Kalau memang punya mukjizat ya, kenapa kok tidak ke rumah sakit? Jadi apa bukannya? Kenapa kok masih ke rumah sakit itu? Jadi umat Kristen itu kalau sakit itu masih ke rumah sakit. Kalau memang itu nyata mukjizat itu ya yang dilakukan oleh orang-orang KKR, harusnya kan mereka saja berobatnya, nggak perlu ke rumah sakit. Rumah sakit harusnya tutup semua kan. Jadi orang Kristen itu nggak perlu rumah sakit gitu, nggak ada rumah sakit Santa Maria atau rumah sakit Kristen lainnya nggak ada harusnya. Semuanya akan pergi ke apa orang-orang yang melakukan KKR. Tapi kan fakta tidak. Bahkan orang-orang yang mengadakan KKR pun berobatnya ke rumah sakit. Nah, Louis sendiri meyakini itu adalah hal yang nggak masuk akal. Nah, logikanya kalau dia meyakini bahwa KKR aja nggak masuk akal, ya ada orang-orang yang apa pendeta yang bisa menyembuhkan orang sakit, ya apalagi bisa mindahin gunung, apalagi kebal minum racun ular, gitu guys. Jadi Louis sih agak aneh kita lihat. Dia percaya pada ayat yang mengatakan bahwa orang punya iman sebesar bisawi bisa mindahin gunung, lalu kebal minum racun bisa ular, tapi sisi lain dia tidak percaya dengan mukjizat dilakukan oleh orang KKR. Padahal ayat yang ngomong tentang bisa mindahin gunung dan yang bukan apa namanya dan bisa kebal minum racun bisa ular itu adalah untuk semua umat Kristen karena salahnya hanya punya iman sebesar bisawi. Artinya iman yang paling kecil gitu guys, yang mana pasti dimiliki oleh tiap-tiap orang Kristen, termasuk Kristen KTP ya. Karena mereka tidak ada orang Kristen itu yang satupun tuh pasti semuanya itu percaya Yesus Tuhan. Walaupun sedikit saja, walaupun masih ada ragu, tapi tetap mereka percaya Yesus Tuhan gitu kan. Atau percaya pada Yesus. Jadi intinya adalah berarti semua umat Kristen tuh ya bisa mindahin gunung dan kebal minum racun ular. Oke lah, nggak mau disengaja. Tapi pernah nggak kejadian nggak disengaja? Jadi kan disengaja, kalau disengaja itu dianggap mencobai Tuhan, berarti nggak sengaja boleh dong, kan nggak mencobai Tuhan, nggak sengaja misalnya kan nggak. Tapi faktanya kan tidak selamat juga gitu kan. Jadi guys ya, kita lihat pada praktiknya. Jangan alasan mentang-mentang ada ayat ini lalu dikatakan ya Yesus tadi dicobai. Yesus saja itu nggak mau menolak ya. Dia udah terbukti. Kita tahu Yesus itu punya mukjizat seperti itu. Nah, jadi dia tuh dekat sama Tuhan, Tuhan. Kita ini siapa gitu kan. Nah, makanya seperti kayak ada orang minta bukti sama yang tadi saya katakan seorang berkali-kali sama orang yang kebal bacok. Kita masih minta bukti. Coba kamu dibacok sama si Anu. Apakah kamu akan ditolong sama jin kamu? Itu kan absurd. Karena dia sudah membuktikan. Dia yakin sama jinnya. Karena memang dia sama jinnya dekat. Tapi kalau kita siapa? Kita belum pernah merasakan kebal bacok. Dan kita tuh hanya dijanjikan saja. Jadi yang ya kita dijanjikan lah kamu nih ya kalau kamu tuh kan karena kamu adalah percaya kepada tukang bacok ya kamu akan keluar bacok gitu kan. Jadi kamu tuh hanya percaya sedikit saja. Jadi kepercayaan kamu kepada tukang bacoknya hanya sebesar bisawi, kamu akan keluar bacok. Nah itu kan kita harus buktikan. Benar nggak gitu? Kalau tukang bacok yang dibacok yang tukang yang dibacok tadi yang udah biasa dibacok itu ya kebal itu memang nggak perlu lagi buktikan. Kita perlu buktikan guys. Jadi karena nanti kalau kita nggak yakin kalau kita nggak buktikan. Kalau dia yakin, jadi misalnya tukang bacok ini dia mau pentas nih. Kok tukang bacok istilahnya ya orang yang perform kebal bacok lah gitu kan, orang yang kebal bacok gitu kan. Perform dia yakin, membuat pertunjukan saya kebal bacok gitu kan. Tapi kita kan nggak yakin, apa iya ya kata dia nih. Kita kan belum pernah buktikan gitu kan. Jadi ketika perform kita ragu, iya lah kita kebal bacok. Kalau dia tidak perlu lagi, dia bakal maju pentas dengan yakin karena dia udah membuktikan dan jin itu dekat sama dia gitu. Karena dia utusan jin gitu sebenarnya. Jadi hal seperti ini sebenarnya gampang untuk dipahami. Ini anehnya adalah kenapa kok dia bisa percaya kepada tidak percaya kepada orang-orang yang melakukan KKR, mukjizat gitu kan, menyembuhkan sakit. Padahal menyembuhkan sakit tuh kayaknya nggak begitu wah lah dibandingkan dengan mindahin gunung atau kebal minum batu bisa ular gitu kan. Dan yang melakukan KKR itu kan nggak semua orang, hanya beberapa pendeta tertentu yang mengadakan acara itu. Tapi kan ini kan untuk semua Kristen, karena dalilnya ada
cukup punya iman sebesar biji sawi saja. Artinya iman yang pasti dimiliki oleh setiap orang Kristen nggak mungkin nggak punya iman sebesar biji sawi, guys. Nah, di situ poinnya. Memang benar Tuhan akan melindungi, tapi bukan berarti kita menguji, mencobai Tuhan dengan cara membuat diri kita supaya seakan-akan celaka, supaya Tuhan menolong. Nah, ini cara licik pikiran iblis memakai ayat-ayat tertentu untuk menyerang kekristenan. Masalahnya iblis tidak menyerang kekristenan. Dia mencobai dia pengen menggoda Yesus. Yesus kan anak Allah. Ya, utusannya gitu. Yang memang sudah terbukti punya mukjizat. Jadi sesuatu yang sudah terbukti masih berusaha di ini lagi, itu namanya kan absurd, guys. Ya kayak tadi lah, ada orang yang pengen menguji orang yang udah terbukti kebal bacok, yang memang punya jin gitu kan. Ya memang dia punya kemampuan seperti itulah gitu. Entah dari mana datangnya. Nah, kita siapa? Jadi tantangan itu kalau Anda nantang Yesus itu nggak masuk akal. Karena dia atau nantang sama kayak nantang Yesus tadi ya, iblis nantang Yesus tadi, sama kayak iblis itu nantang Nabi Musa. Coba deh Musa, kamu belah lautan ini, atau kamu ubah tongkat menjadi ular. Enggak perlu lagi bro, udah dibuktikan gitu kan. Tapi kita kan belum buktikan gitu loh. Dan ini adalah ayat untuk semua umat Kristen tanpa terkecuali, karena hanya butuh iman sebesar biji sawi saja, guys. Menyerang orang Kristen dengan cara semacam ini. Nah, tipe model begini biasanya adalah dipakai itu seperti orang ini. Coba kita akan lihat videonya. Cara orang Kristen untuk menunjukkan bahwa imannya yang benar memang kelihatannya tidak merujuk kepada perintah untuk menjalankan ini dan lain sebagainya. Tapi ujian dari itu adalah meminum racun. Ya, kalau kita merujuk kepada Alkitab Markus begitu, pasal yang ke-15 mungkin bisa dibaca. Kalau tidak salah itu dari mulai 15 sampai ayatnya dari 15 sampai 20. Di situ dikatakan kalau benar imannya itu terhadap keimanan Kristen itu benar, maka memegang ular dan meminum racun yang mematikan, dia tidak akan mati. Ya. Dan inilah ujian keimanan dari orang-orang Kristen itu. Jadi kalau kita balikkan ya, oke lah nggak bisa dipakai semua orang, karena ini kan menantang maut. Tapi kan jangan lupa, ada orang-orang yang berprofesi sebagai pawang ular, ya. Jadi pawang ular itu kan sesuatu yang meskipun berbahaya, tapi kan kalau di pada tempatnya kan itu kan mulia. Ada sering lihat nggak vlog orang-orang luar negeri itu yang atau dalam negeri itu yang ditelepon warga, tolong Pak ke rumah atau Bu ke rumah, ada ular nih di rumah saya, tolong dong tangkap. Ya kan demi keselamatan orang kan itu hal kebaikan. Nah, orang Kristen ketika melakukan keselamatan ini, bisa dipawang ular, ya kan? Aku bisa memakan orang banyak. Apa salahnya coba? Jadi dia tuh menggunakan kekuatan itu ya, kemampuan dia untuk kebal racun bisa ular itu ya, itu adalah untuk menolong orang. Dan Tuhan pasti suka itu, nggak mungkin Tuhan melarang, ya kan? Kemampuan itu digunakan untuk hal itu kan bukan untuk coba-coba bener nggak aku nih kebal bisa ular, tapi digunakan untuk melindungi orang. Ya kan? Saya tuh kalau saya memang yakin sama itu, saya akan jadi pawang ular. Kenapa? Kesempatan dong. Kalau saya orang Kristen kan, ternyata kalau Kristen kebal racun ular. Dan saya tidak sedang mencoba Tuhan. Kenapa? Karena saya sedang menjalankan perintah Tuhan untuk menolong orang. Ya, saya akan jadi pawang ular. Ketika saya jadi orang Kristen, lalu saya melihat ini, ini kesempatan nih, saya bisa bantu orang. Ya kan? Sama orang-orang yang bukan Kristen, karena orang bukan Kristen kan ayat ini kan tidak punya kemampuan seperti itu. Nah, saya akan tolong orang, guys. Saya akan jadi pawang ular dan saya akan menunggu orang-orang yang kesulitan di rumahnya ada ular. Saya akan datang, saya nggak takut. Kenapa? Saya punya jaminan dari ini gitu, garansi. Nah, jadi itu kan tidak terjadi gitu kan, nggak terjadi, guys. Jadi kayak Panji Petualang, itu bukan agamanya bukan Kristen gitu kan. Atau ada yang kemarin muridnya Panji itu ya, yang meninggal digigit ular. Itu sebenarnya pernah dipatuk ular, guys, tapi selamat. Tapi kali ini dia meninggal gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi intinya tidak ada orang yang bisa selamat dari bisa ular kalau tidak sempat ditolong gitu. Ya kan, termasuk Kristen. Jadi satu contoh kayak pindahin gunung. Kita kan nggak bisa ayat itu hanya hiasan. Kalau Yesus sudah terbukti, kalau Yesus tertulis
betul apa kalau Yesus itu bisa melakukan ini itu, ya nggak perlu lagi dibuktikan. Ini sama kayak, coba deh kamu buktikan kalau memang apa namanya ya tadi lah kamu kebal bacok, ya sudah dibuktikan, apa lagi dibuktikan gitu kan. Tapi kalau orang yang belum kebal bacok ya perlu dibuktikan gitu. Jadi dilihat konteksnya. Nah, tapi kalau nggak mau itu dikatakan teman-teman, ya tadi itu, kenapa tidak ada coba gunakan kemampuan Anda itu untuk menolong orang dari pawang ular misalnya, atau ada tuh jadi apa namanya, dia kayak pengamat gunung api, sehingga kalau ada gunung mau meletus Anda bisa pindahkan. Oh, ini bahaya nih. Kalau menurut pemantauan kami, gunung Merapi ini akan meletus, itu kan membahayakan warga sekitar lereng. Dan ternyata warga di situ tidak sempat dievakuasi. Daripada makan korban, ya saya pindah ke gunung ini. Karena harusnya gitu, digunakan untuk kebaikan. Tapi kan tidak pernah terjadi, guys. Jadi seperti seakan-akan hiasan gitu loh. Ya kan? Sama kayak misalnya gini, kalau kamu punya iman, bisa disawi, kamu tuh bisa bantu orang gitu, bantu orangnya lagi kayak orang yang lagi kayak orang yang lagi rumahnya kebakaran, kamu kebal api, kamu akan kebal api. Ya, kenapa tidak tolong orang yang lagi rumah kebakaran? Tidak perlu lagi pemadam kebakaran kan? Jadi hal-hal yang harusnya dibuktikan dan belum pernah dibuktikan. Jadi kita belum pernah membuktikan itu, sementara Yesus sudah terbukti. Jadi nggak bisa menyamakan sesuatu yang sudah terbukti dengan yang belum ada buktinya, gitu guys. Nah, di situ poinnya ya. Mereka tidak diuji untuk berpuasa, tidak diuji untuk mungkin yang lain-lain, tapi ujian kebenaran iman kalau merujuk kepada Alkitab Markus ya, pasal 15 ini sepertinya adalah kalau orang itu berani memegang ular berbisa dan mungkin meminum racun itu. Jika ternyata dia terbukti sehat, tidak masalah dengan racun itu, maka itu berarti imannya benar. Ya, itu yang tertera di dalam yang ada di dalam Markus itu. Dia mengatakan bagaimana kalau memang benar-benar agamamu benar atau benar ayat benar dan lain-lain, coba kamu minum racun. Kamu tahu itu racun, kamu minum. Ya itu namanya mencobai Tuhan, itu keliru, Pak. Itu cara iblis memakai ayat-ayat seperti itu untuk membuat manusia supaya mencobai Tuhan. Gak boleh. Maksud ayat itu adalah ketika engkau... Masalahnya Yesus itu Tuhan. Paham ya? Kita kan manusia, Yesus Tuhan. Jadi lagi beda konteksnya, guys, ya kan? Nah, makanya saya katakan siapa nggak paham bedanya Yesus sama kita. Kalau itu sama dong Yesus sama kita. Jadi ini menjadikan banyak lah, guys, yang kontradiktif di sini. Pertama, Yesus dia mengakui dia meyakini Tuhan, kita manusia, kok disamakan. Kedua, Yesus sudah terbukti, kita belum, kok disamakan. Ketiga, kok kita tuh sama dengan para nabi, kita juga punya mukjizat. Karena mujizat itu kan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib. Dan ini hanya butuh iman sebesar biji sawi. Bayangkan ya, bisa pindahin gunung, pegang ular, lalu minum racun bisa ular nggak mati. Ini bagaimana ceritanya coba, guys? Kalau Anda gini lah ya, oke lah nggak mau ditantang seperti itu. Tantang ini kan adalah pembuktian. Karena kan belum terbukti. Kalau orang suruh itu pada Yesus, orang pasti katakan ini orang udah dibuktikan kok minta lagi gitu kan. Sama seperti orang Yahudi yang minta lagi mujizat sama Yesus kan yang sudah membuktikannya. Tapi kan Anda belum membuktikan gitu. Nah, jadi ada banyak di sini kontradiktif di sini, guys ya. Jadi biasanya harusnya paham bahwa hal-hal yang seperti ini itu nggak bisa disamaratakan gitu. Melayani Tuhan tapi tidak tahu ada orang yang meracun, Tuhan bisa saja melepaskan kita dari racun itu. Bukan dengan sengaja, bukan dites seperti itu. Itu tidak boleh. Nah, inilah jawaban elegan Yesus dalam 2 apologetika. Ada nggak gini loh, coba ya, entar saya akan ini. Nah, ini segi data ya, kita baca detiknews.com ya. Itu ada data statistik mengatakan bahwa
sekitar 81.000 hingga 138.000 orang di dunia meninggal karena gigitan ular setiap tahun, ya kan, di dunia. Nah, ini ya tentu kalau ngomong dunia tidak mungkin tidak ada orang Kristen dalamnya, ya kan? Ya pastilah ada, dan juga nggak mungkin sedikit juga gitu guys, ya kan? Nah, karena ular itu kan ada beradanya apa ya? Tentu di setiap tempat di bumi itu biasanya ada ularnya gitu. Termasuk di tempat tinggal orang umat Kristiani gitu kan. Jadi bahkan ya 3 kali jumlah tersebut, yaitu 3 kali dari 81.000 atau 138.000 orang yang meninggal dunia itu dapat bertahan dari gigitan ular, tapi juga kan tidak permanen. Itu kalau beruntung guys, ya kan? Mungkin karena sempat tertolong gitu kan. Nah, jadi faktanya tidak ada ya, tidak ada yang umat Kristen itu yang selamat dari gigitan ular, nggak ada. Karena kita tuh perlu bukti. Katanya dia oke lah, asalnya nggak boleh dicobai, tapi kan kalau nggak sengaja kan banyak juga gitu. Tapi kan faktanya tewas juga guys. Nah jadi kata dia kan kita kan nggak boleh sengaja gitu kan. Nah faktanya ini memang nggak sengaja tapi meninggal juga guys patok ular. Karena kita tahu ya minum racun bisa ular tuh intinya adalah kan karena memasukkan bisa ke dalam tubuh melalui minum. Nah, kan maksudnya bisa dalam tubuh itu kan bisa kan melalui patukan ular gitu. Ini sekali lagi ini adalah gagal, ayat ini gagal membuktikan bahwa umat Kristen itu adalah kebal dengan racun ular. Ya, karena sudah terbukti. Klaimnya kan itu kan tidak boleh disengaja, oke nggak disengaja juga tidak terbukti gitu. Jadi baik disengaja maupun tidak sengaja nggak terbukti gitu kan. Ayat-ayat seperti itu untuk membuat manusia supaya menjumpai Tuhan. Nggak boleh. Maksud ayat itu adalah ketika engkau melayani Tuhan tapi tidak tahu ada orang yang meracun, Tuhan bisa saja melepaskan kita dari racun itu. Bukan dengan sengaja, bukan dites seperti itu. Itu tidak. Jadi bukan jawabannya bisa aja, pasti bisa. Ya. Karena hanya butuh iman sebesar biji sawi, ya. Jadi itu adalah parameter yang paling gampang, guys. Iman sebesar biji sawi itu adalah paling gampang. Kalau misal kalau dikatakan klaimnya adalah ya kita harus punya iman yang kuat. Nah, itu baru kita bisa beralibi. Oh, mungkin imannya kurang kuat. Tapi ini hanya standarnya adalah iman yang sebesar biji sawi. Artinya nggak mungkin tiap umat Kristen itu nggak punya minimal iman sebesar biji sawi, nggak mungkin guys. Nah itu poinnya. Artinya kan semua ini nggak ada keraguan lagi. Anda Kristen, ya kan? Nah ada harusnya punya kelebihan ini, tapi kan fakta tidak. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa imannya harus kuat, kalau kamu punya iman yang kuat banget gitu kan, nah kamu akan selamat minum ketika minum bisa ular. Kamu pegang ular tapi kamu tidak akan mati ketika minum bisa racun ular atau dipatuk misalnya kan, karena kan adalah berupa masuknya bisa itu dalam tubuh gitu, baik diminum maupun disuntikkan melalui gigitan ular guys. Jadi sekali lagi jelas sekali mudah parameternya gitu kan. Jadi ini adalah tantangan yang mudah, yang easy, yang kita tidak bisa lagi ngelak kan, nggak bisa lagi ngelak. Jadi artinya adalah semuanya itu nggak lagi ada kita tuh masih nerka. Nah, ini mungkin kayaknya imannya kurang kuat. Tidak, hanya butuh iman sebesar biji sawi saja guys. Artinya ini harusnya mengenai terhadap semua orang Kristen gitu. Boleh. Nah, inilah jawaban elegan Yesus dalam dua apologetika ini ya. Dua pertanyaan berbeda dan Yesus menjawabnya dengan sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, ini adalah hal yang penting juga, di mana Yesus ditantang iblis untuk menyembahnya, kemudian akan dikasih harta kekayaan yang melimpah untuknya. Di ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud. Jadi apa ya, iblis tahu ya Yesus manusia biasa, teman manusia bukan Tuhan. Makanya iblis berani menawarkan kepada Yesus, ya kan? Ya kalau Yesus Tuhan nggak mungkin iblis berani guys ya. Coba ada nggak yang bisa begitu setelah Tuhan? Karena mungkin. Anda sama raja aja nggak mungkin ada berani, ya kan? Raja yang sangat berkuasa. Nggak mungkin ada berani seperti ini. Yang kan ada tuh menawarkan sesuatu pada raja itu gitu kan. Ada di depan saja ada ngomong lancar sedikit, ada langsung dihajar sama pengawalnya guys. Ini bukti bahwa
Yesus adalah manusia, bukan Tuhan, ya kan? Jadi sekali lagi guys ya, kalau Tuhan tidak mungkin ada yang berani sama Tuhan, gitu kan? Paling orangnya berani cuma ngejek-ngejek, tapi bukan di depan Tuhan. Di depan Tuhan akan berani, ya kan? Karena mereka tidak melihat Tuhan, jadi mereka tuh nggak tahu Tuhan di mana. Sama kayak misalnya gini, kita tuh meyakini ada orang kuat di dunia nih. Nah, misalnya namanya adalah misalnya Samson, misalnya kan. Kamu jangan hina Samson loh. Nanti kalau didengar, dia tahu nanti kamu akan diajar. Karena orang yang pernah lihat Samson, sehingga mungkin dia nggak meyakini Samson itu ada, dia dengan enak menghinanya. Oh, Samson itu bisa apa sih gitu kan? Coba Samson depan dia, kau berani dia. Nah, sama iblis nggak mungkin berani depan Tuhan begini. Artinya Yesus bukan Tuhan, makanya iblis berani. Jadi ya iblis itu masuknya gini loh. Dia menawarkan apa sih yang dikasih Tuhanmu gitu kan? Aku bisa memberikan kamu loh semua kerjaan dunia ini kalau kamu sujud pada aku. Jadi Yesus kan di Getsemani kan sujud kepada Allah, kepada Tuhan Allah. Ditawarkan daripada kamu, jadi logikanya daripada kamu sujud kepada Tuhan itu, ya, yang kamu tuarkan itu, bagus kamu sujud pada aku lagi. Nah, ibaratnya adalah semua kerjaan di dunia dengan kemagahannya. Ini membuktikan selagi dia ini bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan pemilik semesta alam itu ditawari dunia ciptaannya sendiri, nggak mungkin. Sedangkan iblis itu ciptaan Tuhan. Jadi artinya iblis tahu benar bahwa Yesus bukan Tuhan gitu, maka dia menawari Yesus gitu. Maka gini deh, ya Anda logikanya, Anda tahu Tuhan itu adalah pemilik alam semesta dan pencipta segalanya. Masa Anda tawari kepada Tuhan tuh apa yang Anda punya? Kan lucu, Anda aja punya dia gitu. Nah, di sini terbukti bahwa iblis meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, ya. Jadi iblis saja meyakini Yesus bukan Tuhan, gitu. Masa Anda meyakini itu Tuhan gitu kan? Nah, jadi iblis itu berjumpa dengan Yesus karena kalau dia tahu itu Tuhan, harusnya kan iblis takut. Nah, mungkin dia macam-macam, tapi dia berani. Artinya Yesus bukan Tuhan, guys. Dan juga orang-orang dia logis lagi ya. Orang-orang yang bunuh Yesus waktu di kayu salib. Berarti mereka tuh meyakini Yesus bukan Tuhan, maka mereka berani membunuhnya. Kalau mereka tahu itu Tuhan, mereka nggak berani. Tapi mereka tahu itu bukan Tuhan, maka mereka berani kan. Nah, ini banyak bukti bahwa Yesus bukan Tuhan sebenarnya. Kalau mereka mau baca ayatnya gitu kan. Yesus disuruh sujud kepada dia, berani banget dia sama Tuhan gitu kan. Nah, tapi pastilah Yesus bukan Tuhan, makanya dia berani. Dan makanya manusia itu berani membunuh Yesus karena mereka yakin dia bukan Tuhan gitu loh, ya kan? Maka Yesus berkata gini, maka berkata Yesus padanya, hanyalah iblis, sebab ada tulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia kamu berbakti. Yesus artinya menolak untuk menyembah iblis, karena yang tulis adalah harus hanya menyembah Allah, Tuhan Allahmu. Ini nggak boleh. Jadi Yesus tuh menolak menyembah sesuatu selain Allah, ya, karena dia menyembah Allah, dia menolak menyembah Yesus iblis gitu loh. Artinya tawaran iblis dikacangin sama Yesus, karena dia nggak mau. Dia hanya mau menyembah Allah sesuai yang tertulis Tuhannya gitu kan. Jadi ini sering membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi dia ditawari untuk menyembah iblis, dia nggak mau. Dia mau tetap menyembah Allah sesuai dengan tulis di Alkitab, guys. Menyembah aku. Jadi di sini tantangan selanjutnya adalah diiming-imingi sesuatu supaya Yesus menyembah pada iblis. Dan nanti akan dikasih segala sesuatunya. Cara-cara seperti ini kan banyak banget ya. Contohnya, kamu Kristen, maka kamu nggak akan dapat job. Tapi kalau kamu berubah agamamu, kamu bukan Kristen lagi, maka kamu akan dapat banyak job. Saya pernah mendengar kesaksian salah seorang artis ya. Artinya kan Yesus sama seperti yang Luis sebut ini, seperti artis ini gitu kan. Sama. Coba kalau itu Tuhan, nggak mungkin dong ditawari seperti itu. Karena tahu itu bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, makanya iblis nawari seperti itu. Sama kayak orang-orang nawari artis yang disebut Luis ini, atau orang yang menawari Kristen ini, kalau kamu nggak masuk, kalau kamu Kristen kamu dapat job gitu. Kalau Tuhan nggak mungkin orang berani, guys, nggak mungkin. Iblis nggak mungkin berani, orang-orang itu nggak mungkin berani membunuhnya gitu kan. Jadi ini sekali membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Kalau Anda pakai logika tentunya. Dimana ketika dia pada akhirnya memutuskan untuk mengikut Yesus, percaya Yesus, dan dia masuk ke dalam Kristen untuk melayani Tuhan,
maka di situ dia tahu resikonya. Dia tidak mendapatkan job dan iklan. Banyak banget. Nah, hal semacam ini juga yang sebenarnya membuat orang pada akhirnya tergiur. Kalau gitu supaya saya kaya, kayaknya saya harus tinggalkan Yesus. Kayaknya saya harus... Sebenarnya kalau dia mau paham ya, umat Islam itu tidak meninggalkan Yesus. Kita tetap menyayangi Yesus, mencintai Yesus. Kenapa? Kan dia adalah seseorang yang spesial bagi kita. Dia adalah salah satu dari nabi-nabinya Allah ya. Kita sebutnya Nabi Isa. Jadi tidak ada umat Islam itu yang meninggalkan Yesus, nggak ada. Ya, kita tidak ada meninggalkan satu nabi pun. Kita tetap meyakini mereka sebagai nabi, kita menyayangi mereka, mencintai mereka, gitu kan. Bahkan kita patuh pada mereka lagi. Apa yang Yesus ajarkan di Alkitab itu kita ikutin semuanya, ya kan? Nah, bahwa dia itu tidak menyediakan hukum Taurat yang para nabi, mereka mengenapinya, kita ikutin, ya kan? Kita terbukti tidak menyediakan hukum Taurat yang kita para nabi, tapi mereka terbukti malah menyediakan hukum Taurat yang kita para nabi, guys. Jadi poinnya adalah kita tidak pernah meninggalkan Yesus gitu. Justru mereka meninggalkan apa-apa yang Yesus sampaikan. Yesus saja ya ditawar iblis untuk sujud menyembahnya, Yesus nggak mau. Dia tetap mau menyembah Tuhan Allah, sujud Tuhan Allah. Jadi kan ada tulis bahwa hanya kepada Tuhan Allahmu lah kamu sujud menyembah. Iblis nggak mau, Yesus nggak mau disuruh nyembah iblis, sujud nggak mau. Dia hanya tetap seperti yang di Taman Getsemani, dia sujud kepada Tuhannya, guys, kepada Allah. Nah, jadi kita ikut Yesus gitu, sujud kepada Tuhan Allah, bukan kepada Yesus kan. Nah, itu poinnya. Jadi Yesus malah nggak nawarin balik. Jadi gitu loh logikanya. Ini pakai logika lagi. Kalau Yesus Tuhan, maka dia akan berkata seperti ini pada iblis ya. Kita pakai logika aja. Iblis, daripada saya nyembah kamu, bagus kamu nyembah saya. Kalau dia memang Tuhan ya. Kalau saya nyembah kamu, gini loh. Kalau Yesus itu memang Tuhan ya, dan memang Tuhan, sehingga dia pasti jadinya cerdas. Kalau memang Tuhan, dia seperti ini dialognya, guys ya. Dia akan balik berkata kepada iblis, hai iblis ya, daripada kamu nih iblis ya, itu aku yang ciptakan kamu iblis ya. Kalau kamu nggak tahu aku Tuhan ya, aku tahu sekarang ya, kamu tuh aku yang ciptakan. Jadi apa yang kamu mau kasih sama aku tuh, itu aku juga ciptakan. Sedangkan kamu aku yang ciptakan. Nah, sekarang kamu tawari pula aku sesuatu yang aku ciptakan. Makanya itu harusnya dialog terjadi antara Yesus dengan iblis. Kalau memang dia Tuhan, Yesus akan katakan lagi ya, gini aja deh iblis, daripada kamu ngaco gitu kan, masa kamu tawari sesuatu pada Tuhan? Ini ngaco loh, benar. Ada orang nawari sesuatu pada Tuhan, sedangkan dia aja diciptakan Tuhan dan segala sesuatunya tuh juga diciptakan Tuhan gitu kan. Jadi ini ngaco. Jadi sebenarnya Yesus kalau memang Tuhan dia tinggal menghentikan kengawuran iblis yang menawari balik gitu. Mending kamu sembah saya aja, sujud pada saya. Nanti kamu yang akan saya kasih yang itu, bahkan lebih lagi, karena saya yang ciptakan itu gitu loh. Bahkan kalau kamu nggak mau nyembah saya ya seperti yang dia katakan bahwa Allah itu memerintahkan untuk sujud pada dia. Akulah Tuhan Allahmu, jangan sujud pada yang lain ya, karena aku adalah Allah yang cemburu gitu. Artinya Yesus akan memerintahkan iblis untuk sujud pada dia gitu. Jadi apa yang ditawari iblis akan dibalikkan lagi sama Yesus kalau dia memang Tuhan gitu kan. Tapi kan tidak jadi. Yesus malah mengatakan bahwa dia tuh nggak mau sujud pada iblis karena tertulis itu adalah hanya sujud kepada Tuhan Allah. Artinya Yesus nggak mau sujud pada iblis tapi kepada Tuhan Allah, guys. Itu buktikan sekali lagi dia bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan kan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kan faktanya tidak begitu, guys. Menyangkal iman saya supaya saya mendapatkan banyak job dan uang, iya kan? Tetapi apa jawaban dari Yesus? Lihat 10. Maka berkatalah Yesus padanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Dan Yesus secara tegas tidak. Saya akan menyembah kepada Tuhan Allah yang benar. Nah, siapa itu? Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Ya kan? Luis saja serang-serang ngomong gitu. Saya akan menyembah Tuhan Allah yang benar, bukan kamu, ya kan? Nah, siapa? Ya Tuhan Allah saya gitu kan. Tuhan Allah kamu juga gitu. Jadi Yesus tuh saya akan menyembah Tuhan Allah yang benar, bukan Yesus Tuhan Allahnya, guys. Jadi alih-alih nyembah iblis, Yesus tetap menyembah Tuhan Allah. Seperti yang dilakukannya di Taman Getsemani ketika dia sujud dan menyembah Tuhannya, guys. Yesus dalam dirinya.
Dan kita tahu siapa Allah ini adalah Allah Israel, Allah yang menyelamatkan bangsa itu. Absurd ya, menyuruh Tuhan sujud kepada iblis berani menyuruh Tuhan sujud pada dirinya. Coba bayangkan. Ya. Iblis berani menyuruh Tuhan sujud pada dirinya, kan ini absurd sekali, guys. Maka Yesus itu sebenarnya itu adalah bukan Tuhan. Kenapa? Karena iblis berani. Dan Yesus malah bukan yang kayak tadi dialognya harusnya kalau memang dia Tuhan, tapi tidak. Dia mengatakan bahwa tertulis itu hanya sujud pada Tuhan Allah saja. Artinya bukan Yesus, ya. Karena dia tidak ngomong ini. Ada tertulis kamu harus menyembah kepada Tuhan Yesus saja, kan tidak ada, tapi Tuhan Allah, guys. Jadi sekali lagi ya, Tuhan itu adalah Allah ya, bukan Yesus, seperti yang diklaim Yesus sendiri gitu kan. Untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu Allah yang harus kita sembah. Dan kita lihat bagaimana iblis kalah, pada akhirnya dikatakan 11, lalu iblis meninggalkan dia. Yesus melakukan apologetikanya dengan sangat baik, dan bahkan iblis tidak bisa melawan. Ya, apologetika Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah cuma manusia. Dan apologetika Yesus itu membuktikan bahwa Tuhannya adalah bukan dirinya. Nah, itu poinnya, guys. Dan apologetika itu membuktikan bahwa Yesus menunjukkan bahwa jadi bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia akan tawari balik iblis. Iblis, kamu nih ngaco, iblis, ya kan? Kamu tuh kan aku yang ciptakan loh, ya kan? Kamu aku ciptakan, dunia yang kamu tawarkan tuh juga ciptaanku. Mending aku yang tawarin kamu. Kalau kamu mau sujud nyembah aku, kamu akan kuasih lebih daripada itu. Karena aku yang ciptakan semuanya. Kamu minta apa kuasih? Karena aku pencipta. Itu harusnya kan? Tapi tidak. Di apologetika Yesus, kita jadi tahu kalau Yesus bukanlah Tuhan, gitu loh, guys. Jadi kayak saya nih, saya tantang kan. Saya misalnya adalah Tuhan. Bob, mau nggak kamu sujud padaku, Bob? Ya. Nanti kamu kuasai ini. Saya kan langsung bentak gitu kan, atau bantah. Kamu nih ngawur. Aku Tuhan, kamu tuh aku yang ciptakan loh. Apa yang kata waris itu juga aku yang ciptakan. Mending daripada kamu makin ngaco begini, ya sudah. Kamu mau apa? Sujud nyembah aku. Karena aku Tuhan. Harusnya gitu kan? Tapi tidak. Itu artinya Yesus sedang berapologetika, dan kita bisa tahu itu dia sedang berapologetika ingin memberitahu kepada kita sebenarnya bahwa dia bukan Tuhan, guys. Tapi siapa Tuhan? Yaitu yang dia sujud menyembah kepadanya. Jadi siapa? Yaitu Tuhan Allah. Yaitu bukan dirinya sendiri, tapi kepada dia, Tuhan Allah, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.